loncat sambil memuji Tuhan, katakan haleluya. Ayo, 1, 2, 3. Haleluya! Yuk naikkan mas sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan kita yang besar ini dengan sukacita, dengan semangat. Kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita, karena tidak ada yang dapat kita balas selain kita menyembah Tuhan kita. Karena Tuhan kita sangat baik. Kita mau katakan pujian ini, dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu Tuhan.
dengan harta ataupun apa yang kami miliki Tuhan, tapi kami mau membalasnya Tuhan dengan hati yang senantiasa menyembah kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu, kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dan kami percaya ada berkat yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan dan Tuhan limpahkan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau yang berkati ya Tuhan, guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk senantiasa terus mengikut Tuhan, untuk senantiasa bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, Cici harap semua adik-adik hari ini sehat selalu ya. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Judul cerita yang mau Cici bawakan hari ini adalah tentang Elia naik ke surga. Seperti apa ceritanya? Langsung aja ya kita simak videonya sama-sama. Judul cerita hari ini adalah Nabi Elia naik ke surga, yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1-18. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai. Karena itu, Tuhan akan membawanya ke surga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia yang bernama Elisa. Saat itu, Elia dan Elisa sedang berjalan menuju ke tempat di mana Tuhan akan mengangkat Elia ke surga. Elia tidak ingin membuat Elisa bersedih karena mereka harus berpisah. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tetap tinggal di Gilgal. Tetapi Elisa tetap mau mengikuti kemanapun Nabi Elia pergi. Para nabi di Betel dan Yeriko memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya. Karena itu, Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke sungai Yordan. Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, lalu memukulkannya ke atas sungai Yordan. Kemudian, air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia serta Elisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa untuk meminta sesuatu kepadanya. Kemudian, Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata kepada Elisa bahwa Elisa akan menerima 2 bagian roh jika Elisa bisa melihat Nabi Elia naik ke surga. Di seberang sungai Yordan itulah tiba-tiba datang kereta kuda berapi dari surga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke surga dalam angin badai dan Elisa dapat melihatnya. Ketika Elisa merobek pakaiannya, jubah Nabi Elia dari atas jatuh ke bawah lalu diambilnya oleh Elisa. Kemudian, Nabi Elisa pulang melewati sungai Yordan dan memukulkan jubah Nabi Elia ke atas air sungai. Air sungai Yordan membelah 2 dan Nabi Elisa bisa melewatinya. Ayat hafalan minggu ini adalah diambil dari kitab Amsal 28 ayat 20 yang berbunyi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, gimana adik-adik semua tadi udah mendengarkan ceritanya ya? Jadi dari cerita tentang Elia tadi kita mau belajar tentang sebuah kesetiaan. Contoh yang pertama itu kita mau setia seperti Elisa yang setia mengikuti kemanapun Elia pergi. Walaupun dalam cerita tadi Elia meminta Elisa untuk tidak mengikuti dia. Tetapi Elisa tetap mengikuti kemanapun Elia pergi. Kesetiaannya Elisa ini diperhitungkan oleh Allah, sehingga Elisa menerima kuasa sebagai seorang nabi. Lalu yang kedua itu kita mau belajar setia dari Elia, yang mana Elia selalu setia terhadap perintah Tuhan. Jadi Elia ini merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kebenaran dan kebesaran kuasa Allah. Seperti peristiwa sebelumnya, Elia diutus oleh Allah untuk meminta
Raja Ahab dan rakyatnya itu untuk bertobat karena mereka semua itu menyembah berhala. Bahkan Elia ini dikejar oleh pasukan Ratu Isabel untuk dibunuh. Walaupun Elia dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi Elia ini selalu mengikuti perintah Allah. Kemanapun Allah menyuruh Elia pergi, Elia tetap nurut sama Allah. Dan Elia tetap menyampaikan pesan yang ingin Allah sampaikan kepada Raja Ahab dan rakyatnya. Melalui Elia ini, Allah ingin menunjukkan bahwa Allah ini memiliki kuasa yang besar dan Allah ingin menunjukkan bahwa siapa saja yang mengikuti dia maka akan merasakan pemeliharaannya. Seperti Elia yang selalu dipelihara oleh Allah, dan kita semua yang percaya kepada Allah akan menerima kehidupan kekal. Seperti Elia yang akan naik ke surga yang diangkat sendiri oleh Allah. Nah, jadi adik-adik, kita harus tetap setia ya untuk mengikut Allah. Sekian cerita hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, dari cerita Elia tadi, ada 2 aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan. Yang pertama, kalian harus mencari perbedaan dari 2 gambar berikut. Lalu, aktivitas yang kedua, kalian harus mencari jalan keluar untuk Elisa pergi ke Sungai Yordan. Cukup mudah kan aktivitasnya? Kalau kalian sudah ngerjain aktivitasnya, jangan lupa dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu melalui WhatsApp ya. Sekian cerita dan aktivitas minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.